berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Segala berkat kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa, begitu dahsyat kami alami dalam setiap hidup kami, setiap saat hidup kami, di setiap langkah hidup kami. Ada Engkau bersama kami Tuhan. Bahkan Engkau mengerjakan segala hal yang tidak terpikirkan oleh kami, yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Engkau menyediakannya bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Berkati setiap kami pribadi, lepas pribadi kami yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini. Bahkan setiap keluarga kami. Untuk kami pagi hari ini bisa menikmati kehidupan yang baru yang Kau sediakan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, karena setiap pagi berkat-Mu selalu baru bagi kami. Kami bersahati menutup bungkus roh, jiwa, hati, pikiran, tubuh kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami pribadi demi pribadi kami, untuk kami bisa menangkap isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Untuk setiap yang hamba-Mu sampaikan, itu yang daripada-Mu Bapa. Karena Engkaulah kekuatan kami. Dan firman-Mu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Benny yang mengingatkan saya. Karena kalau nggak bisa lewat, ya puji Tuhan. Tadi jam 4:30 istri saya bangun. Bangun. Padahal saya sudah pindah dari tempat tidur ke depan ini supaya jangan lewat. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu hal yang menjadi skala prioritas dalam kehidupan kita. Karena banyak hal yang ada di hadapan kita, dalam kehidupan kita, yang seringkali itu menjadi prioritas bagi kita. Menurut pemikiran kita, menurut perasaan kita. Sehingga seringkali kita, entah itu kita terlena, entah kita itu terpesona, ya. Karena kehidupan kita ini kehidupan yang Tuhan katakan dengan penyertaan Tuhan, yang bahkan Tuhan katakan untuk kita dalam kehidupan kita, dikatakan engkau berdiam saja, aku yang berperang. Ya, bahkan di banyak Alkitab, banyak firman Tuhan dalam Alkitab yang berkata, Tuhan yang berjalan di depan kita, Dia yang berperang ganti kita. Artinya Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita akan menghadapi pencobaan, menghadapi persoalan dengan kesulitan-kesulitan yang secara logika kita itu adalah kesulitan. Secara kasat mata, secara nyata, itu adalah kesulitan dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali di pikiran kita, di hati kita berkecamuk kata, wah mustahil nih bisa lewat kita. Nggak mungkin kita bisa melewati ini. Tetapi Tuhan sudah berjanji dan mempertanyakan kepada kita. Dalam Yosua 1 ayat 9 tadi katakan apa? Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, jangan takut dan kecut. Jangan takut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Maaf ya. Tuhan itu kita untuk tidak kecut dan tawar hati dalam menghadapi persoalan hidup. Menghadapi segala badai kehidupan kita. Itu Tuhan bukan hanya mengatakan, aku akan melindungi engkau. Bukan itu. Bahkan Tuhan katakan apa? Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu? Jadi kita untuk tidak kecut, tawar hati, untuk tidak takut, untuk tidak khawatir, itu adalah perintah Tuhan. Artinya apa kalau perintah Tuhan? Kalau namanya perintah, itu harus kita lakukan. Nggak usah kita pertimbangkan lagi.
Nggak usah kita memikirkan lagi bagaimana ini, bagaimana itu. Ya. Mari kita baca, ya, ini bacaan yang kita sering dengar, bahkan kita sering baca. Bahkan mungkin di antara kita, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, sudah sering membicarakan ini. Yaitu dalam Filipi 3 ayat 10, Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Di sini dikatakan, saudara, Rasul Paulus dia menginginkan, menghendaki, dia mengenal Dia, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kalau kita sering buka YouTube itu, orang-orang mengatakan bahwa agama Kristen tuh yang bawa bukan Yesus, tetapi Paulus, katanya gitu ya. Karena Paulus ya, dari zaman Paulus lah muncul kata Kristen, sehingga banyak saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa agama Kristen tuh dibawakan oleh Paulus, bukan Yesus gitu ya. Tapi mari saudara, dikatakan Paulus berkata, yang dia kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Tidak dikatakan atau, tetapi dan. Artinya yang kita cari tahu, kita mengenal Dia, yaitu bukan hanya Dia saja, tetapi bagaimana kuasa kebangkitannya. Karena disitulah Tuhan katakan, di dalam firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, yaitu ketika Dia bangkit. Dan itulah kemenangan yang tadi Ibu Mercia katakan, firman yang memberi kemenangan, memberi kemerdekaan. Karena dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Jadi mari saudara, di dalam kehidupan kita ada satu prioritas dalam kehidupan kita. Jadi dari bacaan tadi, yang merupakan prioritas bagi Rasul Paulus, yaitu hal yang terpenting dan mendesak yang menjadi prioritas utama dan ingin diduplikasikan oleh dia adalah mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Itu adalah prioritas bagi kita. Itu yang saya renungkan, saya pikirkan. Itu prioritas. Kenapa, saudara? Itu penting untuk kita memiliki prioritas hidup yang akurat. Saya katakan akurat. Kenapa akurat? Karena dari setiap kita mengambil keputusan, kita membuat satu pilihan, itu kita bisa mendapatkan pilihan yang tepat, yang akurat, yang mengkondisikan kita untuk mengalami yang namanya akselerasi. Tuhan katakan, aku datang memberi hidup, hidup yang berkelimpahan. Jadi bukan sekedar hidup ya. Jadi bukan sekedar hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan apa? Mari kita punya mindset yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Tuhan katakan hidup yang berkelimpahan, bukan bergelimang dengan kekayaan. Ya. Karena banyak orang yang bergelimang dengan kekayaan. Ya. Hidup dengan berfoya-foya karena memang banyak duitnya. Tapi ujung-ujungnya kemana? Banyak ya. Yang ada, kalau kita nonton di TV, banyak orang yang dia pamer kehidupannya yang seperti kehidupan di istana kerajaan dongeng gitu ya. Tapi ujung-ujungnya di TV rame, ya. Pakai baju oranye dan sebagainya. Jadi dalam kehidupan kita ada beberapa hal, beberapa aspek yang harus kita kenali.
supaya dalam pengambilan keputusan itu kita bisa akurat, semakin akurat. Ada beberapa aspek. Yang pertama, ada hal yang penting dan mendesak. Inilah yang harus menjadi prioritas utama kita. Kenapa ada yang penting dan mendesak? Karena ada hal yang mendesak, tapi tidak penting. Ya. Sehingga itu bisa kita, kalau di kantor, di perusahaan, di organisasi, itu ada hal-hal yang enggak harus saya yang datang gitu kan. Cukup diwakilkan, ya, delegasikan kepada orang lain. Karena itu mendesak, harus segera, tapi itu nggak penting ya. Orang lain saja ya. Tapi ada hal yang tidak mendesak tapi penting. Nah, itu harus kita utamakan. Kita dulukan, tapi tidak mendesak. Artinya apa? Harus kita kerjakan tapi mungkin bisa nanti sore aja, atau nanti cari waktu yang pas, atau cari kesempatan yang bisa kita mengerjakan karena itu penting ya. Walaupun tidak mendesak. Tapi ada hal yang keempat, yaitu ada hal yang tidak mendesak dan tidak penting. Bahkan hal itu dilupakan juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak usah dikhawatirkan, nggak perlu kita catat di agenda mungkin ya, karena kalaupun terlupakan nggak masalah. Nah, dari 4 hal ini Yosua berkata, Yosua 6 ayat 3 katakan apa? Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya. Saya tanam durian di Sukabumi. Itu ketika musim kemarau, itu mamang yang bantu saya ngerjain itu bilangin, aduh Pak, ini musim kemarau. Bagaimana tanaman kita ini bisa hidup? Saya ingat kakek saya dulu di Kalimantan, Banjarmasin, itu punya tanah gersang yang sejak kecil saya sampai besar itu daerah itu daerah cuma ilalang, nggak ada pohon lain, nggak ada pohon yang gede, karena daerah gersang. Tanahnya itu bukan tanah yang bisa menyimpan air. Tapi kakek saya nggak tahu ilmu dari mana itu, dia cari kelapa yang dimakan tupai itu, bolong. Nah, itu dia cari di kampung-kampung itu. Kemudian ditaruh di setiap pohon yang ditanam. Waktu itu nanam cengkeh. Itu ada sekitar 5 hektar ditanam cengkeh. Tanahnya keras, ya. Kalau dipacul itu kotak-kotak. Tanahnya itu nggak hancur, nggak lebur karena tanah gersang memang. Ditanami cengkeh. Itu semua orang kampung situ bilang, kai itu kakek. Kakek itu sia-sia kerja katanya. Nggak bakalan hidup. Di sini yang hidup tuh cuma ilalang. Gitu. Jadi masyarakat itu kehidupannya hanya mancing ikan saja. Nggak ada penghasilan lain. Hanya mancing ikan di danau di belakang kebun kami itu ada danau besar. Mereka mancing situ aja untuk kehidupan mereka. Jadi nelayan. Kalau nggak mancing, menjaring ikan dan sebagainya. Tapi kakek saya tetap gigih. Dia cari itu buah kelapa yang bolong, taruh situ. Sudah nggak dapat lagi, dia cari bambu. Dia potong, dia tancapkan di pinggir-pinggir batang pohon yang ditanam. Kemudian diisi air. Itu saya perhatikan, kakek saya menyiram air itu nggak setiap hari. 2 minggu sekali, kadang-kadang beliau cuma keliling, lihat masih ada airnya. Sampai 2 minggu baru ngisi lagi. Ya. Tapi Tuhan itu akan datang seperti hujan pada akhir musim. Jadi ketika tanaman itu membutuhkan air, hujan itu turun. Ya. Ketika kita mengenal, ya, bagaimana kita bisa mengatakan itu? Kita bisa mengatakan, jangan khawatir, jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Padahal pada kenyataannya kita menghadapi onak duri dalam kehidupan kita.
kita menghadapi badai topan yang menerpa kehidupan kita. Bahkan ada yang kehidupan yang memalukan, kehidupan yang mengerikan lah gitu ya. Sehingga tidak sedikit orang yang dalam menghadapi kehidupan itu, ya, di TV banyak dia cekokin anak-anaknya dengan racun tikus, kemudian suami istri minum bareng sehingga satu keluarga tergeletak dan tidak bernyawa. Karena apa? Ditelusuri ternyata karena dia terjerat dengan utang online itu, ya, pinjaman online, sehingga dia kesulitan bayar dan sebagainya. Karena dia di hadapan dia, kenyataan yang dihadapi itu dianggap adalah akhir dari hidupnya dia, atau persoalan yang tidak mungkin atau mustahil akan bisa dia selesaikan. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, Hosea katakan, ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan itu akan muncul seperti fajar. Ya, sebentar lagi kita akan melihat fajar menyingsing. Kalau di rumah kami di sini sudah mulai terang ya. Karena saya di Serpong ini. Ya, tadi kemarin saya lapor sama Pak Beni, Pak, saya dalam perjalanan ke Serpong. Dari Rapat saya ke Serpong gitu ya. Karena mumpung di Jakarta ke rumah anak karena namanya kakek kangen cucu gitu ya. Ya, mari saudara, mari kita kenali Tuhan kita. Itulah hal yang menjadi prioritas bagi kita. Mari kita prioritaskan Tuhan. Dan hanya orang yang memiliki pola ilahi dalam hidupnya yang mampu memilah. Nah, itulah hebatnya kita di dalam Tuhan. Kita bisa memilah. Bahkan sekalipun kita tidak punya pengetahuan dalam hal-hal tertentu yang kita hadapi. Tapi kita punya. Ya, ketika kita prioritaskan Tuhan. Kalau di dalam kisah zaman Salomo, firman Tuhan berkata apa? Tuhan memberikan keahlian kepada orang-orang yang membantu Salomo. Bayangkan zaman dulu nggak tahu bagaimana mengelola emas untuk menjadi perhiasan. Itu orang-orang tuh diberi hikmat, diberi pengetahuan keahlian untuk mengerjakan emas, untuk mengerjakan kayu, untuk mengerjakan kain, ya, menjadi sesuatu yang kelihatan megah, kelihatan bagus, sehingga bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu luar biasa. Ya, bahkan Ratu Sheba yang datang itu terkagum-kagum melihat betapa hebatnya susunan perabot yang ada di istana Salomo. Ya. Bahkan bagaimana memanage pegawai-pegawainya, Salomo bisa memiliki hikmat untuk melakukan itu. Ya. Jadi ketika kita memiliki satu pola ilahi dalam hidup kita, ya, ketika kita memprioritaskan mencari Tuhan, maka kita bisa memilah, punya kemampuan untuk memilah, mengelola berbagai situasi, berbagai keadaan, peristiwa, serta segala kesibukan hidup yang seringkali kita mau menentukan aspek yang penting, yang mana, yang mendesak, yang harus dijadikan prioritas utama. Itu kita bisa miliki. Bahkan kita bisa, ketika kita memprioritaskan Tuhan, kita bisa mana yang kita pilih. Bukan hanya suatu persoalan yang besar. Ketika mengemudi, saya seringkali mengemudi, lihat map nggak jelas, tanya istri, tanya anak, waduh, kayaknya nggak ini. Tiba-tiba ada di dalam benak kita, keluar muncul, belok kanan. Tiba-tiba belok kanan. Semua bilang ini, perasaan kita ke kiri yang lalu itu. Nah, kita ke kanan. Ternyata di kanan, yang dulu kita sering lewat ke kiri, ternyata kita diarahkan ke kanan. Sampai di ujung tujuan kita, orang bilang, di kiri tadi ada masalah ini. Waduh, ternyata kita bisa memilih, walaupun kita tidak tahu. Tapi Allah yang ada dalam diri kita, itu bisa tahu. Jadi prioritas hidup. Jadi prioritas hidup dalam Tuhan itu, yaitu mengenal Tuhan. Siapa? Yesus Kristus Tuhan itu. Sehingga kita tidak khawatir, tidak takut, ya. Seperti di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang Tuhan tambahkan? Ya. Ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita mengutamakan mencari kerajaannya, ketika kita mengutamakan mencari kebenaran tentang kerajaan Allah itu, maka segala yang orang-orang dunia cari, yaitu segala kebutuhan hidup, Tuhan sediakan. Bahkan di dalam ayat 32-nya dikatakan apa? Semua itu, yaitu apa? Yang kekhawatiran orang. Ya. Kekhawatiran orang, kekhawatiran masa depan ini bagaimana? Bagaimana anak-anak kita? Bagaimana masa depan anak-anak kita? Seringkali menjadi kekhawatiran. Ya. Sehingga banyak orang yang di Sukabumi yang lalu ada kejadian. Begitu suaminya meninggal dan oleh rakyat masyarakat lingkungan itu dimakamkan. Karena mereka hanya hidup keluarga itu, saya tidak punya kerabat yang lain. Setelah suaminya dimakamkan, dilakukanlah tahlilan sampai 7 hari. Setelah 7 hari, masyarakat tetangganya itu menemukan keluarga ini, istri dan anak-anaknya kok sepi, nggak ada. Kadang nggak kelihatan keluar rumah. Digedor-gedor nggak ini, didobrak oleh rakyat, masyarakat di sekitar situ. Ternyata apa? Kedua anaknya sudah geletak, termasuk ibu itu, keluar busa di mulutnya. Tapi begitu dicek, dibawa ke rumah sakit oleh masyarakat, anak-anaknya sudah mati semua. Ibunya masih hidup, dirawat sampai berapa minggu itu. Setelah itu dia menjadi diperiksa oleh polisi. Apa katanya? Dia bilang ini, tumpuan hidup kami, yaitu suami kami yang bekerja, untuk kehidupan makan kami, kehidupan sehari-hari kami, itu sudah nggak ada. Saya takut nanti ke depan tuh saya nggak bisa menghidupi anak-anak, menyekolahkan mereka, karena anaknya laki-laki dua-duanya. Semua butuh modal karena anaknya laki-laki, gitu kan? Untuk mereka berumah tangga juga, apakah saya sanggup membawa mereka ke sana? Gitu. Lebih baik kami mati. Jadi dia jadi tersangka karena dia membunuh anak-anaknya. Tapi di dalam ayat 32 dikatakan apa? Semua yang dicari bangsa-bangsa itu, yang tidak mengenal Allah itu, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi saudara, sandang, pangan, papan, dan segala kebutuhan lain, ya, itu tidak usah kita risaukan. Janganlah kita khawatir. Janganlah kita khawatir. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Amin. Bahkan di Filipi 1 itu dikatakan apa? Dan inilah doa. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Saudara, ketika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan tidak hanya memberi apa yang kita butuhkan saja. Bahkan pengetahuan, ya, keterampilan yang kita tidak pernah belajar, tahu-tahu kita bisa mengerjakannya. Bahkan kita memilih mana yang baik. Ya. Dikatakan apa? Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Mari saudara, mari kita prioritaskan cari Tuhan. Di dalam Ulangan 30 ayat 19, ya, ini sering kita dengar ya, di FGC ini sering kita dengar pagi-pagi tentang hidup ini adalah pilihan. Tuhan katakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi mari kita cari Tuhan. Yesaya katakan, carilah Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia berdekat. Jadi Tuhan tuh dekat, sangat dekat sama kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah.
Roh Kudus Allah yang tinggal di dalam kamu. Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan ada. Tidak jauh dari kita. Bahkan ada lagu dikatakan, Tuhan itu hanya sejauh doa. Mari kita datang sama Tuhan. Mari kita berseru sama Tuhan. Kapanpun, dimanapun. Satu kesaksian istri saya tahun 2005. Itu salah satu korban bom di Sulawesi Tengah. Ya. Ketika itu kami belanja ya, ke pasar daging babi. Ketika terasa ada goncangan begitu, istri saya langsung berteriak, darah Yesus berkuasa. Tahu saudara, semua yang di sekitar istri saya itu ada yang putus kakinya, ada yang hancur mukanya. Sepupunya istri saya sendiri meninggal. Padahal dia baru melahirkan anak umur berapa bulan gitu. Ketika dia berseru, kalau istilah istri saya gini, biar aja saya latah kalau kaget, darah Yesus berkuasa. Nggak apa-apa lah. Itu tidak ada sia-sia. Karena apa? Dalam Amin. Amin. kekagetan kita berkata-kata hal yang bukan hal sia-sia. Karena ada orang yang latah tuh, ayam gitu ya, yang terkenal. Dulu ibu saya pernah latah itu, cukup mahalan katanya gitu. Karena apa? Dulu ibu saya pernah dikagetkan kan, kami tinggal di Kalimantan Selatan di pinggir sungai. Jadi kalau mandi di sungai, segala macam kehidupan nyuci dan sebagainya di sungai. Dan sungai itu tiba-tiba buaya nongol, langsung nangkring di ranting rakit bambu itu. Ibu saya teriak-teriak, cukup mahalan gitu. Itu bahasa Banjarmasin yang artinya apa ya? Sesuatu yang sangat besar sih itu yang menakutkan gitu. Jadi di dalam mari kita ingat ya, kenapa kita harus mengenal Allah itu? Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Yohanes 1 ayat 1 ingat itu. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi mari saudara, firman itu tidak jauh dari kita. Bahkan Tuhan katakan, aku menaruhkan perkataan dalam mulutmu. Ya. Perkataan Tuhan ditaruh dalam mulut kita. Saya mungkin pernah bersaksi, bapak saya bukan dari Kristen. Tetapi dia dulu percaya dengan isi Alkitab itu kalimatnya punya kuasa. Sehingga dia terkenal. Bapak saya di kampung saya di Banjarmasin saya terkenal oleh lingkungan, oleh beberapa, bahkan sampai beberapa kecamatan itu mengenal dia. Karena apa? Bapak saya menyembuhkan orang. Jadi kalau dia kan dia mantri tuh, pakai sepeda ontel. Orang sakit ditanya, mau gratis atau mau bayar? Kalau bayar saya suntik, gitu kan, saya kasih obat. Tapi kalau mau gratis sini, saya tiup katanya. Jadi dia baca kalimat dalam Alkitab, ambil air putih, kumur-kumur, sembur gitu. Atau dia tiup, kalau ringan ditiup aja. Kalau agak berat, sembur air. Kalau enggak, kunyah jahe. Nah, dikunyah jahe, sembur, cucu. Gitu. Semua orang gitu ya. Bagaimana kita katakan tadi firman Tuhan itu taruh dalam mulut kita. Untuk itu mari kita jaga hati kita. Tuhan Yesus katakan yang keluar dari hati kita, ya, melewati mulut kita, itu yang seringkali menajiskan orang, menyakiti orang, bahkan membuat orang itu jadi putus asa dalam kehidupannya karena perkataan kita. Ya. Mari saudara, karena Tuhan sendiri berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Terjadi pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, dan sebagainya. Ya. Termasuk tadi yang saya cerita, ibu tadi bunuh anaknya. Karena itu dari dalam hatinya dia, nggak mungkin saya akan hidup. Ya. Nggak mungkin akan bisa membawa anak-anaknya. Tetapi Mazmur 1 ayat 1 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Cemooh itu yang keluar dari mulutnya segala macam hal yang membuat orang menjadi korban bullying gitu ya, dibully. Mari kalau gitu kita jaga hati kita, saudara. Bagaimana kita bisa jaga hati kita? Yaitu dengan kesukaan kita
akan firman Tuhan. Sehingga dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam. Supaya apa? Yang ada dalam hati kita adalah firman Tuhan. Yang ada dalam pikiran kita adalah firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, pergunakanlah selengkap senjata Allah. Untuk apa? Supaya dalam kehidupan kita, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Ketika kita menghadapi segala persoalan yang keluar dari pikiran kita, nggak mungkin kita begini, nggak mungkin begini. Kita ada pedang roh, yaitu apa? Firman Tuhan. Kita punya ketopong keselamatan yang melindungi pikiran kita, perasaan kita, hati kita, yaitu firman Tuhan. Jadi jika kita mengasihi, Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bagaimana kita bisa menuruti perintah Tuhan? Yang mana perintah Tuhan? Ada dalam Alkitab. Perkatakan firman Tuhan, baca Alkitab. Baca, baca, baca. Gitu ya. Jadi itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu kita prioritaskan Tuhan. Tuhan katakan, aku adalah Allah yang cemburu. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Ya. Ya. Kita manusia yang sudah berkeluarga, bersuami istri, mungkin yang punya pacar, juga pasti ada rasa cemburu ketika kita tidak diprioritaskan, kita tidak didahulukan, atau yang kekasih kita mendahulukan orang lain, atau mau kita diabaikan, kita merasa diabaikan, kita pasti bisa marah. Nah, itu Tuhan kita pun demikian. Jadi bagaimana dengan kita kepada Tuhan? Adakah kita jatuh hati? Saya dulu ketika jatuh hati, saya itu ada di Manado, istri saya itu dulu ada di Palu, Sulawesi Tengah, 1000 kilometer. Dan tidak ada telepon. Karena telepon kantor. Nggak bisa komunikasi, nggak bisa untuk bersenda gurau bercanda. Dan itu pun waktu itu kami belum jadian, tapi ada kerinduan. Sehingga kerinduan saya itu membawa saya untuk apa? Selalu berdoa. Karena saya seorang anggota Polri, nggak mungkin kita seenaknya pergi ke sana yang jauh itu. Harus dengan izin, dengan cuti, dan sebagainya. Dan biaya juga nggak kecil gitu ya. Tapi ketika kita rindu, ya, kita pasti akan getol ingat-ingat terus. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, jangan khawatir, saudara. Jangan takut. Saya mengalami 2 tahun terakhir ini. Saya pensiun 1 tahun yang lalu, 1 Januari 2024. Dan kami berdua tidak merencanakan bikin rumah di Sukabumi atau di Jakarta, karena kami sudah punya rumah di Palu, Sulawesi Tengah. Mertua saya juga punya rumah, mereka dua sudah nggak ada, rumahnya kosong. Karena kakak-kakak sudah pada punya rumah semua. Di Kalimantan juga, adik-adik saya sudah punya rumah semua dan tinggalnya jauh. Rumah orang tua saya kosong. Dan mereka sepakat itu rumah saya yang tempati. Sehingga kami tidak persiapan. Tapi awal tahun 2023, istri saya bilang, kita setelah pensiun nanti menetap di Sukabumi. Nggak mau saya pulang ke Palu. Karena papi mami sudah nggak ada katanya. Atau ke Banjarmasin. Karena anak-anak ada di Jakarta. Dan di akhir 2023, saya baru memulai membangun rumah tempat tinggal kami. Ya. Dengan gaji yang sudah 3/4 dari gaji pokok. Nggak ada tunjangan jabatan, nggak ada tunjangan kinerja. Dengan gaji yang kalau dihitung untuk kehidupan 1 bulan mungkin nggak cukup itu. Tetapi Tuhan menyediakan yang tidak ada kepikiran. Segala keperluan pembangunan Tuhan sediakan. Nggak bisa dibayangkan. Ya. Ketika saya pensiun, saya dapat pesangon. Dan itu saya belikan material semua. Tapi persoalannya, ongkos tukang kerja belum ada. Tapi Tuhan hebat. Ya. Ketika saya sudah nggak mengajar lagi di Setupah, tidak ada uang tambahan untuk kehidupan kami, ya gaji pensiun yang 3/4 dari gaji pokok itu saja. Tetapi Tuhan sediakan. Saya tiba-tiba dipanggil dari Mabes Polri untuk mengajar. Itu setiap minggu saya mengajar, bahkan dalam 1 minggu itu sampai 3 kali saya mengajar.
Ngajarnya nggak Amin, lama, amin. paling 2 jam atau 3 jam. 2 jam atau 3 jam. Tapi salary yang saya terima, itu sama dengan gaji 1 bulan, lebih dari gaji 1 bulan pensiun saya. Dan itu Tuhan Tuhan apa namanya? Dasar lah. Ya. Tuhan sediakan itu, saudara. Memang sebelumnya saya mengajar juga di luar ini. Jadi saya mengajar tidak dalam institusi Polri, sudah di luar karena saya sudah pensiun. Tapi di luar karena keahlian saya hanya mengajar, saya nggak tahu mau bikin usaha apa. Saya berkebun juga, terbiarkan kebunnya hanya ditanamin doang, ditinggalin gitu ya. Ya seperti saya cerita tadi, ya saya tanam durian itu. Pas musim hujan, musim kemarau, ya saya cari bambu seperti pengalaman kakek saya, isi air. Jadi semua tumbuh. Dan Tuhan itu menyediakan hujan pada akhir Amin, musim. amin. Jadi di saat gaji yang kecil, Tuhan tetap pelihara. Dan Oktober kemarin 2024, kami sudah menempati rumah itu. Walaupun belum sempurna. Katanya orang bilang, Pak, kalau rumah itu tidak ditempati, nggak akan selesai. Karena hal-hal yang kecil-kecil. Benar juga, begitu kami tinggal, wah, di sini bocor, di situ bocor, di situ lobang dan sebagainya gitu ya. Nah, kita diperbaiki. Tuhan sediakan ya, dengan sesuatu yang nggak terpikir oleh kita. Bahkan kemarin ketika Pak Beni sudah kasih jadwal saya untuk kemarin sebenarnya ya Pak Beni ya, hari Kamis. Saya bilang, waduh, saya dalam perjalanan nih mau ke Jakarta karena mau rapat. Rapat tentang apa? Saya cuma katanya evaluasi gitu. Ternyata evaluasi itu menjelaskan tentang tahun kemarin dan tahun ini jadwal untuk mengajar sudah terpampang. Ya, puji Tuhan. Artinya Tuhan pelihara saya. Amin. Di tahun Amin. 2025 ini. Amin. Tahun 2024 kita sudah melewatinya dengan segala persoalan, segala anak duri bahkan kita lewati dan kita bisa sampai ke 2025. Untuk itu jangan takut. Yosua 1 ayat 9 katakan, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu? Janganlah kecut dan tawar hati. Mari kita jangan kecut dan tawar hati. Persoalan sebesar apapun, mari. Tahun ini kita akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yes. Mari kita Amin. berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Untuk pagi hari ini kami belajar untuk memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami Bapak. Karena kami tidak tahu 5 menit ke depan apa yang akan kami alami, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, kami tidak tahu. Tetapi kami ada bersama Engkau. Engkau ada dalam kehidupan kami. Tidak ada persoalan yang sulit yang akan kami hadapi. Karena Engkau sudah berjanji. Engkau akan menyertai kami. Kemanapun kami pergi. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Bahkan Engkau akan melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlalu cepat. Tapi tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Urapi setiap kami, pribadi lepas pribadi kami Bapak. Untuk pagi hari kita bisa mendapatkan sesuatu yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga di setiap langkah hidup kami tidak pernah mengabaikan Engkau. Tidak pernah membiarkan Engkau. Tetapi kami memprioritaskan leluhur kami. Apapun yang kami hadapi. Karena di dalam kehidupan kami ada Engkau. Terima kasih Bapak kami ucap syukur. Berkati MGC Ministry. Morning Prayer ini Bapak. Berkati Pak Weni, Bu Eri, dan semua kru yang menangani MGC Ministry ini Bapak. Untuk terus merambah di seluruh daerah di Indonesia. Di setiap lini-lini kehidupan manusia yang ada di Indonesia. Amin. Bahkan akan memenangkan jiwa-jiwa mereka yang terhilang Tuhan. Beri hikmat bagi Amin. Amin. Bu Eri dan semua tim yang ada dalam MGC Ministry ini Bapak. Sehingga banyak hal yang dikerjakan untuk melepaskan belenggu-belenggu. Orang-orang yang terikat, yang terbelenggu. Baik dia ada dalam kehidupan
di gereja, dimanapun, di kehidupan dan pekerjaan mereka, dalam kehidupan di lingkungan hidup mereka, yang terbelenggu dengan segala hal bisa terbebaskan. Berkati MGC Ministry Tuhan. Terima kasih kami ucap syukur. Berkati setiap kami yang hadir di MGC Ministry Morning Prayer setiap pagi Tuhan. Berikan hikmat bagi kami untuk kami bisa saling sharing, saling berbagi dengan segala hikmat yang kau berikan kepada setiap kami. Sesuai bidang hidup kami, sesuai pengalaman hidup kami, untuk kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima Amin. kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Terima kasih. Beta Rudi. Pak Edi, Bu Eri, terima kasih. Semua. Dia Pak Pilus, Rudi, seberapa kita boleh diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini? Kasih jempol, Amin. Haleluya. kasih hati, ya, wow, luar biasa. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Rudi, luar biasa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa prioritas, ya, skala prioritas kita adalah mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, kalau tidak kenal Tuhan, bagaimana bisa menjalankan firman-Nya? Jadi mengenal Tuhan bukan hanya serana pengetahuan intelektual saja, tetapi ini ada satu keintiman yang dalam, ada dimensi yang luar biasa di mana kita mengenal secara pribadi. Ya, ada encounter, ada pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, kemarin saya saksikan bahwa 2002 saya bertemu Tuhan secara pribadi. Dia bicara dengan saya dan hidup saya berubah sampai hari ini. Ini yang dikatakan reborn, ya, lahir kembali. Puji nama Tuhan. Masih ada waktu untuk para hamba Tuhan memberkati kita lewat peneguhan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Tafilus Rudi. Mungkin ada yang mau bersaksi. Saya persilakan. Ini banyak teman-teman baru ya dari Italy. Ibu Ria Worang juga sangat haus akan kebenaran firman. Harusnya beliau ini jam tidur, tapi melek ini ya karena firman Tuhan mau mendapatkan sesuatu yang luar biasa hari ini. Mari silakan Pak Luki, Pak Pendeta Paul Gulo, ya. Pak, silakan Pak Pendeta Paul Gulo. Ya, Mami Foni, Ya. Ya, silakan Mami. Mana ini? Yang mana Mami dulu deh? Lady first. Halo. Masih di mute ya? Lanjut dulu. Siap Mami. Kopi. Ya, oke, siap Pak Paul. Silakan Pak Paul, habis itu Pak Luki ya. Pastor Luki dulu. Oh, aduh, saling mengalah ini ya. Senior aja, senior. Kita dulu. menyala. Senior, dokter. Silakan Pak. Monggo. Ya, abjad ya, L dulu. Puji Tuhan. Ibu Ria Worang sudah buka kamera. Ayo Ibu mau bicara, silakan. Masih belum. Oh iya. Dari Italia ini ya, puji Tuhan. Ada yang mau bicara? Silakan. Itu loh, Pastor Luki yang wajahnya penuh dengan cinta. Silakan dibagikan. Lagi kasmaran Mami ya. Mari Pak Luki sama Mami. Yang intinya senang sekali ya pengalaman-pengalaman dari Bapak sebagai anggota Polri ya, tapi luar biasa perjalanan rohani kalau kesaksian-kesaksian ya, tetap mengandalkan Tuhan ya, benar-benar ada skala prioritas ya, dan sampai purna tugas sampai saat ini terus dipercayakan Tuhan. Jadi kalau saya secara pribadi sangat-sangat diberkati dengan kesaksian hidup dari Pastor Rudi, dan sampai saat ini masih berkarya ya, masih Tuhan percayakan. Itu sangat-sangat menginspirasi, memberikan semangat, motivasi ya. Bagaimana kalau kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, ya, memprioritaskan Tuhan,
ada favor ya, bonus-bonus yang Tuhan berikan ya. Kalau firman Tuhan bilang sampai masih terus berkarya ya, sampai masa tua masih terus mekar ya, masih berdampak luar biasa. Terima kasih Pak Pastor untuk firman Tuhan dan kesaksian-kesaksian hidup yang sungguh-sungguh sangat memberkati. Ya, itu saja, puji Tuhan. Wow, luar biasa. Thank you, Pak Luki. Ya, tadi kita mendengar kesaksian Pak Pastor Rudi, pengalaman hidupnya seperti apa ya, dan menjadi satu prioritas utama untuk mengenal Tuhan. Dahsyat sekali ya yang kita lihat bagaimana seorang Paulus yang harusnya punya background yang sangat cemerlang ya, seorang Farisi ya, bahkan bersitizen orang Romawi, tapi justru dikatakan demi pengenalan secara pribadi kepada Kristus, dia menganggap itu semua adalah kerugian ya, menganggap semua itu sampah ya, demi pengenalan akan Kristus. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Ini menjadi satu pertanyaan. Apakah kita masih mengejar keuntungan duniawi yang jasmania? Sementara memang sih jabatan kita itu rohani banget gitu, Jo. Jabatan rohaniawan, tapi fokusnya itu beda gitu ya. Aduh, bisa dapat sesuatu materi yang semakin besar ya, untuk sebuah nama mungkin. Ini menjadi satu koreksi, introspeksi bagi kita semua, hamba Tuhan, bahkan para jemaat ya. Silakan boleh ditanggapin Pak Tafido, silakan Pastor. Ya, puji Tuhan. Ya, itu tadi yang kami saksikan, bahwa ketika kita memprioritaskan Tuhan, itu dahsyat. Saya dikenalkan Amin. dikenalkan kepada Yesus Kristus itu oleh Roh Kudus dalam hidup saya ketika tahun 83 itu Tuhan kenalkan dengan ada satu hamba Tuhan yang datang ke daerah kami, dan dia datang ke orang tua kami dan minta tinggal di rumah kami. Akhirnya dia tinggal di rumah kami. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan dia, tapi kami kenal dia. Masa lalu itu dia orang yang sangat nakal ya, kalau saya katakan nakal gitu ya. Mungkin sekarang lebih dari nakal, karena dia anaknya seorang pejabat. Dia hidupnya seenaknya. Dulu bapaknya komandan Brimob. Jadi dia sering pakai mobil dinas Brimob, itu truknya nggak ada yang berani larang. Apalagi orang tuanya itu sangat sayang sama dia. Bawa teman-temannya ke kota lain itu untuk menyerbu sekolah-sekolah lain. Ya, sampai terkenal dulu di koran Kompas itu koran Kompas ya. Itu sangat terkenal dia gitu. Tapi di situ ketika dia datang setelah menghilang sekian tahun, dia datang ke rumah dan ternyata dia adalah seorang penginjil. Di kehidupan dia selalu duduk berdoa, pagi-pagi bangun, ngajak kami mesbah doa gitu. Kita tadinya nggak ngerti gitu ya. Suatu saat kami kan daerah kami kemarau gitu, nggak ada air, kami cari air mandi ke kampung-kampung gitu ya, cari di mana ada sumur. Dan di sana ada orang sakit, dia datangi dia, Bapak mau saya doakan? Nah, itu orang jatuh dari pohon kelapa, tulang belakangnya itu patah gitu. Duduk aja nggak bisa, bergerak mau memiringkan badan nggak bisa. Tapi ketika dia sambil kita antrian mandi itu, dia mau doakan, didoakan sama dia. Saya dipanggil Toto gitu, Suprapto. Tok, bantu kakak. Bantu apa kak? Ya doa. Bagaimana kak? Saya nggak ngerti gitu. Bilang aja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya udah. Jadi dia berdoa, saya teriak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan orang yang sudah 2 minggu tergeletak nggak bisa bergerak itu bisa bergerak, kemudian duduk gitu kan. Langsung kakak itu bilang ini, berdiri. Pak berdiri, Pak berdiri. Jalan Pak, jalan dia pelan-pelan. Habis itu dia berdoa lagi. Habis dia berdoa, di situ saya bilang, saya selama ini
sering ke gereja kok nggak pernah ada yang seperti ini, orang sakit didoakan, bahkan yang orang bilang mustahil karena patah tulang belakang gitu, jatuh dari pohon kelapa berapa meter gitu. Di situ saya mulai tahu, oh dia nggak pernah mengatakan, oh ini begini langsung itu enggak, tapi dari kehidupan dia, kami belajar dari kehidupan dia, sehingga disitulah saya kenal Tuhan. Dan 85 saya dibaptis, kemudian saya sekolah Alkitab. Nah, disitulah saya dari hari ke hari yang saya katakan tadi, bagaimana untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan. Amin, amin. Saya pernah bersaksi, badan saya kecil, pendek. Mungkin Ibu Eri sudah pernah lihat saya kecil gitu. Tapi saya bangga baca Alkitab saya. Ternyata saya badan kecil yang tidak diperhitungkan orang itu seperti Daud gitu ya, tidak diperhitungkan orang. Tapi Tuhan buat dia menjadi raja. Yes. Nah, saya masuk Akabri itu diukur tingginya nggak cukup. Tapi aneh. Panitia menerima saya, padahal masuk polisi itu kurang 1 mili saja ditolak. Tapi saya kurangnya beberapa senti. Luar biasa. Amin. Kalau saya tidak bisa Pak Rudi. Dengan syarat gitu ya. Syaratnya apa? Panitia bilang, syaratnya tambah dulu tinggi badanmu dan tambah lagi berat badanmu. Artinya tinggi saya kurang, berat saya kurang. Tapi aneh diterima gitu loh, mendaftar. Padahal yang bersama-sama saya ada yang tinggi badannya bagus, tapi kurus gitu ya, sehingga beratnya tidak cukup. Nggak diterima daftar. Oh saya kurang beratnya, kurang tingginya, diterima gitu ya. Haleluya. Kenapa gitu? Haleluya. Amin. Karena Amin. saya cerita gitu, saya bilang, kenapa saya diterima? Teman-teman yang lain bilang, kamu juga diterima ya gini, sampai ketawa-ketawa jalan pulang. Iya. Karena saya anak raja, saya bilang gitu. Amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita begitu saja. Mau tambahkan nih. Baik. Saya sangat diberkati ini. Semangat ini dengan kalau Pak Rudi. Prioritas skala pertama, prioritas Tuhan ini. Ya, Bapak Ibu, saya sangat diberkati karena memang itu firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Amin. Saya sering ngobrol dengan teman-teman di sini, hamba-hamba Tuhan. Saya bilang, di dunia kita cari apa sih? Paling kita makan, minum, pakaian, ya untuk sekolah anak dan segala semuanya Tuhan sudah siapkan. Sekarang hidup kita semuanya harus untuk Tuhan gitu. Dan saya rasa pribadi karena begitu. Amin. Kehidupan kita sederhana, tapi hati kita untuk melayani Tuhan itu yang terutama. Saya rasakan sendiri. Saya kadang-kadang berpikir, aduh, Tuhan itu baik ya. Begitu Tuhan percaya ke pelayanan ini, pelayanan itu. Saya dulu juga nggak ada rencana mau jadi dosen, Pak Rudi. Aku ini orang pas-pas. Sekarang Tuhan percayakan itu luar biasa. Sampai sertifikasi dosen. Waduh, ini. Tapi itu yang satu hal. Bahwa kita cari Tuhan terlebih dahulu. Semuanya akan ditambahkan. Kenapa? Kita lihat latar belakang Rasul Paulus tadi bahwa semua akan dianggap rugi, sampah, pengenalan ke Kristus. Mungkin secara dilihat bahwa wah itu dia dulu orang yang hebat, tapi setelah kenal Kristus kok mengalami seperti itu. Nah, saya mau kesaksian sedikit, kira 6 tahun ya, jadi 7 tahun yang lalu. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu ya, satu jemaat saya yang seri di TV itu, Monang Ambarita. Kemarin waktu Pastor Lucky sama-sama dengan saya dengan dia di itu ketemu di Natal gitu. Jadi saya ini 7 tahun lalu memang orangnya, waduh itu pokoknya hancur-hancuran lah ya. Itu soal namanya polisi. Dan akhirnya ya ketemu saya kurang lebih 7 tahun yang lalu, saya layani dia ya. Saya sampaikan. Dan keadaannya pada saat itu ya bermasalah, keluarga dan segala sesuatu. Apalagi jadi polisi, dan dia tinggalnya di baru saya tanya dia kemarin, kamu tempatmu itu dulu Ambarita itu bukan tempat apa ya, bukan dari di tempat ke polisi, tapi kos gitu, kontrak. Kontrak. Tapi berjalan dengan baik ya.
Saya lihat kehidupannya, dia ikut aktif ke gereja setiap hari Minggu. Dulu itu 1 jam saya kasih mentor dia gitu. Nah, kira-kira 2 tahun yang lalu, saudara, dia beli mobil gitu ya. Lalu dia bilang, saya sekarang Pak nggak seperti dulu. Saya memang dibenci dari Polres Jakarta Timur. Setelah dia masuk ke Polda, sekarang Mabes Polri, bagian ini bagian humas ya. Jadi memang saya sangat dibenci, apalagi saya orang lapangan gitu. Tapi saya tetap berjalan apa yang bilang Pak Pendeta. Uang itu gak segala-galanya, Tuhan dulu. Dan memang banyak orang yang membenci saya. Nah, akhirnya sekarang di YouTube saya itu dapat berkat banyak. Karena orang-orang yang apa dengan saya, waduh melimpah. Nah, akhirnya saudara dia beli rumah itu 2 lantai. Terus sekarang ada 2 mobil yang bagus. Dia bilang dulu saya, motor itu aja motor dinas. Yang saya pakai itu kalau malam mau apa itu. Nah, saudara luar biasa ya. Saya bersyukur dia sekarang bantu saya tetap melayani. Karena apa, saudara? Kalau kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, bukan dunia, ya, itu pasti Tuhan perhatikan kita. Ya, mungkin orang lihat, aduh orang ini kaya, orang hebat, belum tentu loh. Makanya saya sering ngomong sama jemaat, kita ini orang kaya sebenarnya. Siapa di sini semua orang kaya? Angkat tangan. Dan berani mereka, pikir mereka hanya jasmani. Saya bilang orang yang sakit ya masuk rumah sakit ya, sakit itu ya kan, kalau dia pakai apa segala-galanya itu kan, Pastor Yuluki apa ya, infus ya atau oksigen. Oksigen itu kan mahal kalau dihitung per hari. Itu hitung aja, kalau umur saya sekarang udah mau 60 tahun, ini luar biasa nih Pak Rudi, udah mau 60 tahun. Jadi kali aja misalnya itu oksigen, itu bisa ya, miliar ya uang saya. Mungkin lebih, saudara. Hitungannya gitu, Pastor Luki. Luar biasa kan. Tapi waktu kita saat ini diberikan nafas itu gratis. Yang kita tidak masuk rumah sakit. Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu dari materi. Tidak. Kalau kita sehat, sekali kita saat ini kita bisa melayani Tuhan. Masih diberi kesempatan untuk kita bisa MGC ini kita doa bersama-sama, itu udah luar biasa, sudah ya. Jadi luar biasa bahwa kalau kita prioritaskan Tuhan, pasti Tuhan juga memprioritas kita, saudara. Ya, malah saya katakan Amin. kalau Amin. sibuk kita untuk Tuhan, pasti Tuhan juga sibuk untuk kita, saudara. Amin. Ya, karena apa? Yang penting pelayanan kita harus tulus, ya. Ini yang luar biasa. Kadang-kadang orang supaya wah hebat ini supaya dengan sesuatu, ya kita tidak ada apa-apanya. Jadi mari sebagaimana yang Pastor Rudi tadi sampaikan firman, prioritaskan Tuhan. Pasti itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, saya itu saja Pastor Eri. Terima kasih Pastor Amin. Rudi. Amin. Tuhan memberkati ya. Tetap semangat. Amin. Wow, luar biasa. Terima kasih juga peneguhan Amin. dari Pastor Paul Gulo. Luar biasa hari Siap. ini kita diingatkan terus mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu, bukan bicara jasmani, tetapi ini berbicara tentang hati pikiran kita, arah Iya. hasilan bisa mencapai kerajaan surga. Amin. Boleh kalau lihat waktunya, saya akan berikan kesempatan buat Pak Tafil Rudi untuk menyampaikan closing statement. Kemudian nanti Pak Luki akan doa penutup dan doa Bapak kami. Kemudian Pak Tafil Rudi doa berkat. Silakan Pak, singkat padat. Amin. Ya, puji Tuhan. Seperti judul dari renungan pagi hari ini, prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Prioritaskan Tuhan. Tadi Pak Guru tadi katakan untuk dengan melayani Tuhan. Ya, bagaimana kita melayani Tuhan? Dengan beribadah. Bagaimana kita beribadah? Bukan cuma hari Minggu beribadah, tengah Minggu beribadah, tapi di setiap hidup kita itu kita beribadah. Di setiap hidup kita, ada hamba Tuhan mengatakan, di setiap saat hidup kita, di setiap saat hidup kita, itulah hari Sabat bagi kita.
Yes. Bukan hari Sabat, tapi saat Sabat. Yes. Saat kita bersama Tuhan. Kapan? Di setiap langkah hidup. Ketika kita bicara sama orang, kita berbicara bukan untuk menghormati orang itu, tapi untuk menghormati Tuhan. Kita berbicara dengan orang lain itu bukan sayanya yang, oh saya aja dilihat baik, saya beramal dan sebagainya. Bukan, tapi itu karena Tuhan. Amin, amin. Disitulah Amin. kita beribadah, disitulah kita bersahabat sama Tuhan. Yes. Ketika kita melakukan, ya Tuhan katakan, ketika aku lapar, engkau memberi makan. Nah, kapan murid-muridnya bilang, engkau lapar, kami beri makan? Ketika aku telanjang, engkau beri pakaian. Ya, di dalam setiap langkah hidup kita, itulah kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Amin. Yes. Itulah prioritas hidup kita. Amin. Haleluya. Ya, seperti MGC lakukan ke penjara, itu bukan untuk nama MGC supaya dikenal di Nusa Kambangan, tetapi Amin. Tuhan Yesus di sana. Amin. 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 Dahsyat luar biasa. Amin. Thank you Amin. Pak Karnius Rudi. Peneguhan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Biar Tuhan remakan, tuliskan di roh hati kita. Amin. Statik secara rohani, jasmani, materi, dan segala kebutuhan kita Tuhan cukupkan. Amin. Sekarang kita minta Bapak Luki, ya Bapak Pastor Luki untuk menutup dengan doa dan doa Bapak kami. Kemudian Pastor Tavinus Rudi akan menyampaikan doa berkat. Amin. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, mari saudara kita akan mengakhiri seluruh pelayanan kita di pagi hari ini, MGC Morning Prayer. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Betapa dahsyat, ajaib, segala perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk Kairos, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, Tuhan, terima kasih untuk lawatan Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa lewat firman Tuhan, supaya kami bisa bertindak hati-hati dengan cara kami merenungkan firman Tuhan, mengambil setiap keputusan, pilihan, tindakan oleh karena firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk lawatan firman Tuhan. Biar kami Tuhan kembali menyadari bahwa hidup kami ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami sadar benar kalau kami ada sampai saat ini. Dalam segala keberadaan hidup kami. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena belas kasihan Tuhan. Tidak ada yang patut kami banggakan dalam hidup ini. Tidak ada yang patut kami sombongkan. Dan kami mau berkata, Tuhan terima kasih untuk semua kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Suatu kehormatan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam setiap hidup kami. Untuk kami terus mengandalkan Tuhan. Kami terus prioritaskan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengasihi Tuhan. Ketika kami Tuhan, maka ada favor bagi kami. Murahan Tuhan atas hidup kami. Dan terima kasih Tuhan. Kami mau berkata kami sungguh-sungguh bangga memiliki Tuhan. Mengenal Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Tavinus Rudi. Saat ini Tuhan, dimanapun Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, dalam pemakaian Tuhan, hikmat akan budi, dimanapun Tuhan percayakan, terus berdampak, terus Tuhan berkarya, menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, memberikan motivasi semangat bagi mereka yang lemah, memberikan semangat yang baru mereka yang mungkin tawar hati dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, baik pelayanan-pelayanan gerejawi, pelayanan-pelayanan rohani Tuhan maupun di dalam dunia marketplace Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh keluarga, ibu, anak-anak, mantu, bahkan cucu kekasih Tuhan, semuanya buat semua keluarga ini berkati, akan menjadi bendahara Tuhan untuk bisa menjadi berkat
bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami semua pada pagi hari ini yang sudah mengikuti ibadah, apapun pergumulan kami, persoalan hidup kami perkatakan dalam nama Yesus Kristus, ada miracle, ada breakthrough dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi, tergenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan kehidupan kami di sepak Tuhan menyertai hidup kami. Puji Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami. Mari bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam dalam kerajaan surga, surga, dikuduskanlah namamu, namamu, Datanglah Datanglah kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. karena kami pada Berikanlah pada hari ini makanan kami yang makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kami akan kesalahan kesalahan kami, seperti kami juga kami juga mengampuni mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan dan jangan jangan membawa membawa kami kami ke dalam pencobaan, tetapi Tapi lepaskanlah lepaskanlah kami kami dari dari penjahat, karena Engkau Engkaulah yang yang punya punya dan kerajaan kuasa dan kuasa, kuasa dan kemuliaan dan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita terima berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Amin. Menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi Amin. engkau kasih Amin. karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus, dan terimalah berkat kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Yes. akan Amin. memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, mari sama-sama kita aminkan. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor. Tuhan berkati, terima kasih Dery, luar biasa. Dery, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih untuk semua. Bapak, Bu Berta, Ya, Tuhan memberkati Terima kasih. semua. Ya, Pastor Paul, terima kasih. Terima kasih. Desa. Terima kasih, Pastor. teman-teman.